Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat pagi karena kita biar semangat pagi, walaupun kita mata kuliahnya berada di siang hari. Oke, teman-teman, di minggu keempat ini atau pertemuan keempat ini saya akan berbicara mengenai netralitas birokrasi. Nah, di sebelumnya saya sudah banyak berbicara mengenai bagaimana kondisi birokrasi dengan politik. Nah, karena memang ada kaitan antara birokrasi dan politik, maka sering sekali terjadi bahwasanya memang harus ada kenetralan antara birokrasi dengan politik. Nah, ini nanti akan saya berikan beberapa contoh mengenai netralitas birokrasi, terutama kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, selama pemilihan kepala daerah kemarin cukup sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali untuk netralitas birokrasi. Kalau kita berbicara mengenai netralitas birokrasi, maka apa sih dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara, tentang PNS. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pembinaan Jiwa, KOS dan Kode Etik, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen ASN dan Surat Menteri Pan-RB. Nah, ini apa namanya dasar hukum yang digunakan untuk netralitas birokrasi. Nah, dari sekian banyak dasar hukum ini ada beberapa hal yang memang masih terjadi di Indonesia mengenai netralitas birokrasi, terutama birokrasi-birokrasi atau birokrat ASN-ASN yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan netralitas birokrasi atau netralitas itu apa? Nah, pasal 2 huruf F, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi menurutnya pasal 2 huruf F ini bahwasanya memang ASN itu tidak berpengaruh atau tidak memihak kepada siapapun demi kepentingan apapun, ini tidak ada. Lalu pasal 9 ayat 2, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN itu wajib bebas dari intervensi dan pengaruh partai politik. Sedangkan kategori ASN di sini pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ketentuan diangkat sebagai pegawai ASN serta secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lalu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini mengenai apa sih yang dimaksud dengan netralitas dan kategori ASN itu seperti apa. Lalu kita akan berbicara mengenai instansi. Nah, sebenarnya di Indonesia ini sudah ada instansi yang terlibat dalam pencegahan netralitas birokrasi. Nah, selain dari ASN sendiri yang harus netral, maka ada instansi yang mengawasi. Siapa instansi-instansi yang mengawasi atau lembaga-lembaga negara yang mengawasi tentang netralitas ke ASN atau birokrasi ini? Yang pertama Bawaslu, yang kedua adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Bawaslu ini mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Kedua, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktek politik uang, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik, mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Bawaslu di sini mempunyai kewenangan untuk mengawasi netralitas ASN. Makanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran dugaan tidak netral antara PNS dengan calon kepala daerah atau incumbent, maka bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu di sini
selain mempunyai tugas itu juga mempunyai tugas koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, karena memang pada saat ini dengan undang-undang yang baru atau undang-undang ASN yang baru, ASN atau birokrasi di Indonesia itu di bawahnya Komisi Aparatur Sipil Negara, terutama dalam pengawasan kode etik. Nah, salah satu tugas dari KASN adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi, dan melapor pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Ini tugasnya. Dua lembaga ini mempunyai tugas yang sama, terutama dalam menjaga netralitas ASN atau netralitas birokrasi. Karena memang sering terjadi di Indonesia ini bahwasanya ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ada beberapa hal yang dikaitkan atau diduga tidak netral, terutama bagi ASN-ASN-nya. Lalu apa sih yang menyebabkan ASN itu tidak netral? Ada berbagai macam faktor. Nanti akan saya jelaskan mengenai seperti apa yang dikatakan tidak netral atau mungkin dugaan-dugaan ataupun dampak dari ketidaknetralan tersebut. Nah, lalu selanjutnya di asas netralitas birokrasi ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf F, di sini disebutkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ini sudah sangat jelas sebenarnya bahwasanya netralitas ASN ini, ASN atau birokrasi tidak boleh berpihak kepada siapapun dan tidak boleh mempunyai kepentingan apapun. Nah, yang terjadi kalau misalkan ada calon-calon incumbent, biasanya adalah ada ASN-ASN yang tidak netral karena ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah mengenai jabatan. Nah, ini sering terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau Undang-Undang tentang ASN. Bahwasanya memang rawan atau rentan sekali kerawanan mengenai mutasi maupun promosi sebelum maupun setelah pemilihan kepala daerah. Ini sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bukan berarti netralitas ASN ini hilang begitu saja, masih ada, tetapi sudah mulai berkurang pengaruh ataupun kepentingan-kepentingan ASN terhadap calon incumbent ataupun calon kepala daerah lain ini mulai berkurang karena memang penunjukan untuk kepala dinas atau eselon 2 itu melalui lelang jabatan atau open recruitment. Jadi memang agak berbeda mekanismenya. Kalau sebelumnya mungkin ketika saya dekat dengan calon incumbent, maka ketika incumbent tersebut menang, maka saya bisa diangkat jadi kepala dinas dan seterusnya. Tapi dengan undang-undang yang baru itu agak sulit. Nah, tetapi di sini netralitas ASN juga masih terjadi karena memang netralitas itu ada berbagai macam hal ya. Contoh-contohnya misalkan tidak boleh like dan lain sebagainya, tidak boleh mengomentari dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan di bawah mengenai apa sih yang masuk kategori ASN tersebut tidak netral dan lain sebagainya. Nah, di sini mengenai asas netralitas itu ada 6. Ada netral, ada tidak berpihak, bebas intervensi politik, adil, bebas konflik kepentingan maupun melayani. Jadi dari keenam ini memang menjadi asas utama dari seorang ASN atau seorang birokrat dalam menerapkan netralitas birokrasi. Nah, lalu ini ada beberapa contoh sebenarnya terjadi ketika pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin, di mana kurang lebih 700 lebih ASN melanggar netralitas di Pilkada 2020. Lalu ada laporan kepada Bawaslu, di mana Bawaslu menerima 600 laporan pelanggaran netralitas ASN dan seterusnya. Dan sebenarnya masih banyak mengenai ketidaknetralan tersebut ya, sampai dengan ada sanksi yang diberikan, bagaimana sanksi itu diberikan kepada kepala dinas mungkin atau kepada ASN-ASN yang lain atau ke kabag dan lain sebagainya. Ini terjadi di beberapa kota di Indonesia dan teman-teman sebenarnya bisa cari, bisa searching di internet mengenai kasus-kasus netralitas ASN yang terjadi pada tahun 2020 kemarin. Nah, kalau kita melihat
rujukan data yang terakhir sampai dengan 19 November 2020. Data ini saya ambilkan dari hasil seminar Komisi Aparatur Sipil Negara yang dipresentasikan di Seminar Nasional tentang Netralitas ASN di Undip, di mana di situ ASN mendata cukup tinggi sekali, 864 ASN yang dilaporkan, 635 ASN yang melanggar dan mendapat rekomendasi ke ASN untuk diberikan sanksi. Lalu 500 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan penjatuhan sanksi. Jadi dari total 864 ASN yang dinyatakan atau dilaporkan tidak netral ini, 500 ASN sudah diberikan sanksi, lalu sisanya masih belum, masih proses berjalan. Nah, ini pelanggaran di Indonesia sangat tinggi sekali, dari mulai di sini disebutkan ada top 5 jabatan ASN sampai dengan top 10 instansi atau kabupaten-kabupaten mana sih yang tertinggi untuk pelanggaran netralitas ASN-nya. Di situ disebutkan ada Kabupaten Purbalingga misalkan, Kabupaten Wakatobi sampai dengan Tomohon, Kota Tomohon. Ini pelanggaran-pelanggaran individu ASN yang dinyatakan tidak netral dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 kemarin. Nah, apa sih kategori pelanggaran yang dilanggar oleh ASN selama kurang lebih pilkada tahun 2020 kemarin? Nah, ada 5 di sini yang disebutkan. Kampanye atau sosialisasi media sosial. Nah, ini yang karena di era sekarang adalah era modern, era media sosial, maka kampanye atau sosialisasi media sosial ini sangat penting dan ASN di sini banyak terjebak. Padahal kalau kita melihat kategori like atau mengelek itu apa? Menekan tombol suka terhadap calon dari kepala daerah itu bagi ASN tidak diperbolehkan, karena itu salah satu pelanggaran dari netralitas ASN. Maksudnya dia ketika melakukan likes atau melakukan tekan tombol terhadap calon kepala daerah, salah satu calon kepala daerah, maka dia dinyatakan tidak netral dan lain sebagainya atau berpihak. Lalu kedua, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Dia kegiatan-kegiatan yang diadakan adalah untuk mendukung salah satu calon. Lalu ketiga, melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain. Lalu keempat, menghadiri deklarasi, ini juga tidak boleh. Lalu 5, melakukan foto bersama. Nah, ini kategori-kategori untuk pelanggaran netralitas ASN atau netralitas birokrasi yang terjadi di Indonesia selama kurang lebih 2020 kemarin. Nah, pelanggaran netralitas birokrasi ini ada berbagai macam pelanggaran ASN yang sering terjadi, diantaranya adalah pernyataan sikap, bahwasanya si ASN tersebut menyatakan sikap mendukung calon A, calon B, dan seterusnya. Birokrasi atau ASN melakukan like pada komentar di media sosial atau foto di media sosial, ini tidak boleh, karena memang selama pandemi kemarin, selama pilkada kemarin, banyak sekali calon-calon kepala daerah yang melakukan pembuatan media sosial atau membuat media sosial, karena memang salah satu strategi kampanye untuk menjaring pemuda atau pemilih pemula dengan media sosial. Nah, itu ASN ada beberapa yang melakukan likes tersebut sehingga dia dinyatakan melanggar. Menghadiri kegiatan kampanye atau deklarasi atau menggunakan atribut ketika kampanye ini juga tidak diperbolehkan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada juga kategori pelanggaran netralitas. Nah, di sini ada berapa? Ada 16. Dari mulai kampanye sosialisasi di media sosial, misalkan menghadiri deklarasi, sampai dengan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ini tidak diperbolehkan. Ini saya ambilkan dari Badan Kepegawaian Negara, kategori-kategori pelanggaran ASN atau kategori-kategori pelanggaran netralitas birokrasi di Indonesia. Nah, selanjutnya sanksi pelanggaran apa sih ketika ASN tersebut melakukan pelanggaran netralitas? Maka ada sanksi. Sanksi yang pertama hukuman disiplin sedang, sanksi yang kedua hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin sedang ini penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Lalu hukuman disiplin berat ini penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Nah, ini sanksi paling beratnya adalah sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang sudah ada peraturan-peraturannya di situ yang dikategorikan pelanggaran ASN seperti apa, apakah dia masuk kategori pelanggaran sedang atau sampai dengan berat. Nah, ini ada di dalam undang-undang. Nah, faktor birokrasi tidak netral itu apa kira-kira? Yang pertama nilai patriotisme atau patron klien. Di sini masih sangat kuat sekali. Jadi memang patron klien ini merupakan salah satu nilai yang merusak untuk netralitas dari seorang birokrasi. Lalu pemberian sanksi yang tidak tegas. Nah, di sini memang terkadang ada pemberian sanksi yang tidak tegas. Karena memang tadi ada sedang, ada sampai dengan berat ya, walaupun sedangnya itu kategorikanlah ada penundaan gaji, mungkin juga ada sanksi yang ringan di sini peneguran dan lain sebagainya. Jadi memang ketika ada ASN yang tidak netral itu masih dilihat kategorinya, apakah dia masuk sedang ataupun berat ataupun ringan. Nah, dorongan untuk mencari posisi atau jabatan dengan cara mendekatkan diri pada incumbent atau calon kepala daerah. Ini juga salah satu motif ya, salah satu motif untuk bahwasanya ASN tersebut tidak netral dengan cara saya akan mendekati calon A, ketika saya mendekati saya akan mendapatkan imbalan dengan posisi jabatan tertentu. Nah, ini banyak terjadi sebelum adanya undang-undang ASN yang terbaru ini. Posisi ASN atau birokrasi yang berada di bawah pejabat politik. Nah, memang ini yang saya katakan di awal bahwasanya di Indonesia ini pejabat politik itu mempunyai bawahan yaitu pejabat birokrasi. Beda dengan Jerman ya, di mana Jerman antara pejabat politik dengan pejabat birokrasi itu setara, seimbang. Tidak ada bawahan dan tidak ada atasan. Kalau di Indonesia kan masih di bawahnya untuk pejabat birokrasi atau posisi ASN. Jadi dia masih mempunyai kalau bahasa Jawanya pekewoh, rasa pekewoh, rasa tidak enak, apalagi ketika misalkan diminta atasannya untuk membuat sebuah program dan lain sebagainya. Apalagi kan kita tidak tahu misalkan motif di balik pembuatan program apakah ada afiliasi ke politik atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya akan sulit untuk dideteksi karena biasanya hal-hal semacam ini terjadi ketika ada incumbent yang melakukan ya, walaupun memang tidak semuanya, cuman memang ketika ada ketidaknetralan ASN dengan berpihak melalui program-program tadi biasanya adalah ASN yang memang mempunyai motif-motif tersendiri, bahwasanya memang dia akan melakukan pendekatan kepada incumbent dan lain sebagainya dengan mendukung incumbent melalui program-program yang telah dibuat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Di satu sisi mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau bupati ataupun gubernur. Nah, ini memang ada rasa pekewoh tadi, bahasanya memang dia diangkat oleh seorang bupati, gubernur atau wali kota, dia dipindahkan oleh mereka juga, dan dia juga dibina di bawahnya PPK tadi. Makanya seharusnya ketika memang bisa dikatakan bisa menghilangkan netralitas tadi, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah memposisikan ASN dengan pejabat politik itu setara, tidak atasan dan tidak bawahan. Ketika terjadi penyetaraan jabatan tersebut, maka akan sangat sulit sekali untuk terjadi kepentingan-kepentingan politik atau mungkin motif-motif tertentu untuk terjadinya tidak netral atau ketidaknetralan. Nah, makanya selama memang undang-undang ini masih memberlakukan pejabat politik itu tidak setara dengan pejabat birokrasi atau ASN, ya maka akan sulit sekali karena memang realitanya yang mengangkat, yang memindahkan atau yang menempatkan ASN itu adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Lalu faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralan ASN dalam pilkada disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan birokrasi terhadap ASN di tingkat bawah. Jadi memang ini yang kalau ini terjadi kan terstruktur sistematis. Nah, ini sangat sangat beresiko sekali memang untuk masalah ketidaknetralan tadi. Lalu keberpihakan birokrasi. Menurut Sudirman di sini, Sudirman Dalim menyatakan ada 3. Menjamurnya budaya patron klien antar kepala daerah dan pejabat struktural di bawahnya. Ini yang terjadi ya.
Jadi memang makanya masih terjadi jual beli jabatan pada saat ini karena memang patron klien tersebut masih ada dan hal ini menyebabkan memang terjadi di beberapa daerah ya, terutama ketika ada kasus OTT, misalkan OTT dari kepala daerahnya, baik bupati, baik gubernur maupun baik wali kota mengenai kasus-kasus dugaan jual beli jabatan, ini biasanya adalah terjadi karena memang adanya patron klien. Dilema birokrasi akibat regulasi. Di satu sisi, birokrasi merupakan pegawai atas nama negara. Di sisi lain, harus menentukan sikap politik, terutama bagi calon kepala daerah incumbent. Kalau misalkan dia tidak menentukan sikap politik, nah takutnya digeser, dimutasi setelah calon kepala daerah ataupun kepala daerah yang baru ataupun incumbent itu jadi. Jadi memang ada faktor resiko di sini. Ketika dia tidak menentukan afiliasi partai politik, tidak menentukan sikap politiknya, maka sangat rawan untuk digeser. Katakanlah misalkan, si A itu tidak mendukung calon kepala daerah AB misalkan. Maka ketika B menjadi kepala daerah, maka si A ini akan bisa digeser. Walaupun memang ada aturan 6 bulan setelah menjabat baru bisa menggeser. Nah, ini sangat beresiko bagi bagi para ASN terutama yang tidak mendukung incumbent atau tidak mendukung calon kepala daerah yang lainnya, terutama yang calon lain selain incumbent. Ketiga, birokrasi akan selalu dipengaruhi tidak netral sebab birokrasi merupakan personikasi negara sehingga mereka akan bermanfaat bila ditarik dalam pertarungan politik. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Maksudnya birokrasi itu akan selalu dipengaruhi tidak netral karena memang ada tarik ulur antara politik dengan birokrasi tadi. Nah, seharusnya birokrasi itu atau ASN itu maksimal berada di untuk penentuan dia akan naik atau ditempatkan dimanapun itu teknokrat atau maksimal kalau di level kepala daerah di level daerah ya sekda yang menentukan, bukan gubernur, bukan bupati ataupun bukan wali kota. Nah, ini teman-teman untuk materi kita di pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi di forum. Nanti silakan teman-teman jika ada yang belum paham bisa didiskusikan di forum. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.